KPK ini dibandingkan dengan kejaksaan dan polisi, itu salah satu keunggulan KPK, undang-undang memberikan kewenangan yang tidak dimiliki oleh polisi maupun jaksa, yaitu fungsi pencegahan. Dan ini memang penting, karena ya dari siapa yang pernah belajar ilmu hukum maupun ilmu kriminologi, dia akan tahu bahwa kejahatan itu diberantasnya melalui dua jalan, yaitu pencegahan dan penindakan. Tetapi seperti kita lihat, sejak tahun 2004 ya, KPK dibentuk sampai sekarang, fungsi pencegahan ini tidak pernah terdengar. Kalaupun ada, itu sosialisasi begitu. Saya pikir kurang efektif. Ya. Padahal kalau cuma sosialisasi, kejaksaan sama polisi juga bisa melakukan, karena itu ya biayanya kecil ya, dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak perlu mempunyai keahlian di bidang itu. Nah, yang kita inginkan KPK itu secara profesional dan dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kompetensi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Nah ini ya itu tadi, sejauh ini kok kurang efektif gitulah, kurang terdengar. Di dalam Undang-Undang KPK itu ada pasal yang mengatakan KPK berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk merubah undang-undang yang kira-kira undang-undang ini bisa menyebabkan ya korupsi. Nah, ini memang satu upaya yang bukan kecil untuk melihat satu undang-undang itu mana yang berpotensi korupsi atau tidak, itu bukan mudah. Tapi karena itu perintah undang-undang, hendaknya KPK melakukan. Ya. Caranya gimana? KPK mempunyai satu tim yang terdiri dari para expert, ya, entah akademisi, entah praktisi yang punya pengalaman, memanggil polisi yang pernah menyidik kasus korupsi, jaksa yang pernah menyidik dan menyidangkan kasus korupsi. Anda dulu apa? Yang soal pengadaan barang, di mana kelemahannya sampai pengadaan barang ini bisa jebol? Anda, karena saya menangani kepala daerah yang korupsi, pokoknya. Ya, kok bisa kepala daerah korupsi? Apa hubungan kepala daerah dan penggunaan anggaran, pokoknya? Itu orang-orang itu, para penyidik dan penuntut umum itu sangat tahu di mana kelemahan-kelemahan undang-undang itu. Nah, di situ dianalisa oleh tim itu, tim expert tadi, KPK bisa mengusulkan, ini undang-undang yang ini ternyata menjadi penyebab korupsi di negara ini. Itu dirubah. Dirubahnya bagaimana? KPK sudah mempunyai konsep. Itu kalau menurut saya. Juga LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, itu hendaknya diteliti. Di situ banyak sekali data-data dari yang bisa diungkap dari situ sebagai awal penyelidikan kasus korupsi. Ini ya,
pegawai KPK itu digaji dengan APBN, ya, dan dia beroperasi berdasarkan APBN. Itu ya hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang memang ditunjuk untuk itu, ya. Dan di Indonesia ini yang digaji dan beroperasi berdasarkan APBN itu ya cuma pejabat negara, TNI, Polri, dan ASN, ya kan. Nah, pegawai KPK ini semuanya bukan. Jadi memang harus dimasukkan ke salah satu. Yang paling pas ya jadi ASN, ya. Dan untuk menjadi ASN itu memang selalu melalui saringan. Saringan itu selain kemampuan akademis, juga ada mengenai wawasan nasional tadi, wawasan kebangsaan tadi, ya kan? Jadi dari situ bisa kelihatan umpamanya orang ini fahamnya komunis umpamanya kan, padahal itu dilarang oleh TAP MPR No. 25 kan itu. Jadi bisa kelihatan. Jadi memang itu sesuatu yang normal lah kalau pegawai KPK itu untuk menjadi ASN harus melalui tes wawasan kebangsaan itu. Kalau saya melihatnya sudahlah, presiden nggak usah bicara masalah itu, terlalu kecil itu untuk presiden. Kalaupun ada yang tanya, ya presiden bisa aja bilang, ya tanyakan sama pimpinan KPK dan BAKN, selesai. Kenapa mesti presiden sendiri? Presiden mau ngurusi hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. Semua masalah di semua negara pasti ada yang pro dan kontra, itu sesuatu yang normal, dan itu ya para pejabat ya tentunya milih mana yang perlu saya tanggapi, mana yang tidak gitu. Pertama, kalau memang sudah nggak lolos, ya seperti ASN yang lain kan bisa aja nggak lolos dalam tes. Tapi dia memang mempunyai kualifikasi tertentu, ya, punya expertise tertentu. Silakan kalau mau diambil, dimasukkan itu silakan. Kan dia cuma sebagai anggota tim saja. Anggota tim itu belum tentu harus ASN. Ya seperti saya usulkan tadi, tim itu boleh jadi akademisi, boleh pengacara, boleh, ya kan, yang di dalam tim. Jadi dimasukkan ke dalam tim pencegahan ya Pak sebenarnya, bisa yang KPK. Kalau pimpinan KPK merasa dia punya kemampuan untuk itu, silakan. Tapi tentunya nggak 75 orang itu dong. Kalau 75 orang itu, tim yang begitu itu paling banyak 10 orang udah cukup.